Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengambilan Keputusan yang Etis. Dan selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama pengambilan keputusan yang etis, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis, dan yang ketiga proses pengambilan keputusan yang etis, yang keempat implikasi pengambilan keputusan yang etis. Latar belakang pengambilan keputusan yang etis dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi memerlukan pertimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai etika. Kasus-kasus skandal korporasi dan pelanggaran hak asasi manusia menekankan pentingnya integritas dalam keputusan bisnis. Praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial semakin menjadi perhatian, menyoroti perlunya integritas dan etika dalam pengambilan keputusan yang etis. Pembahasan pengertian pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan adalah proses penting yang melibatkan individu, kelompok, atau organisasi dalam menentukan langkah dalam situasi tertentu, dengan dampak yang melibatkan semua pihak terkait. Keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Pengambilan keputusan yang etis mencakup pertimbangan terhadap nilai-nilai moral, keadilan, dan dampaknya bagi semua pihak. Penting untuk memahami pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi proses, implikasi, dan pentingnya pengambilan keputusan yang etis dalam berbagai bidang. Ini melibatkan pertimbangan terhadap konsekuensi tindakan dan prinsip-prinsip moral, serta menekankan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis bisa meliputi: yang pertama, nilai dan prinsip pribadi. Nilai dan prinsip pribadi mempengaruhi keputusan etis, terutama jika individu memiliki nilai kuat terhadap kejujuran dan integritas. Yang kedua, norma sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya organisasi juga berperan dalam menentukan apa yang dianggap etis dalam suatu konteks. Yang ketiga, tekanan dari lingkungan atau atasan. Tekanan dari lingkungan atau atasan dapat mempengaruhi keputusan, misalnya tekanan untuk mencapai target penjualan. Yang keempat, konsekuensi yang diharapkan. Persepsi individu tentang konsekuensi dari keputusan mereka juga mempengaruhi apakah mereka bertindak secara etis. Yang kelima, informasi dan pengetahuan. Tingkat informasi dan pengetahuan seseorang tentang situasi yang dihadapinya juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Yang keenam, tekanan waktu. Tekanan waktu dapat membuat individu mengabaikan pertimbangan etis dan pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, konsekuensi pribadi. Konsekuensi pribadi seperti rasa bersalah atau malu dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk bertindak secara etis. Proses pengambilan keputusan yang etis. Proses pengambilan keputusan yang etis melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali masalah atau situasi yang memerlukan pengambilan keputusan etis. Ini bisa berupa dilema moral atau situasi yang melibatkan konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Yang kedua, kumpulkan informasi. Selanjutnya, penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan
tentang situasi tersebut. Ini termasuk faktor-faktor yang terlibat, dampak dari keputusan yang mungkin diambil, dan nilai-nilai yang terlibat. Dan yang ketiga, pertimbangan nilai dan prinsip etis. Selama proses pengambilan keputusan, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip etis yang relevan. Ini termasuk pertimbangan tentang keadilan, kejujuran, integritas, dan kebaikan. Yang keempat, identifikasi alternatif. Selanjutnya, identifikasi berbagai alternatif keputusan yang mungkin ada. Evaluasi setiap alternatif dengan mempertimbangkan implikasi etisnya. Yang kelima, evaluasi konsekuensi. Setelah alternatif dipertimbangkan, evaluasi konsekuensi dari setiap alternatif. Pertimbangkan bagaimana setiap keputusan dapat mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat. Yang keenam, buat keputusan. Pilih keputusan yang paling sesuai dengan nilai dan prinsip etis yang relevan, serta yang memiliki konsekuensi yang paling baik bagi semua pihak yang terlibat. Yang ketujuh, tindakan dan refleksi. Setelah keputusan dibuat, langkah terakhir adalah bertindak sesuai dengan keputusan tersebut dan kemudian merefleksikan keputusan tersebut. Evaluasi kembali apakah keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan nilai dan prinsip etis yang dipegang. Implikasi pengambilan keputusan yang etis. Implikasi dari pengambilan keputusan yang etis mencakup dampak dan konsekuensi yang dapat mempengaruhi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa implikasi yang penting. Yang pertama yaitu reputasi dan kredibilitas. Pengambilan keputusan yang etis dapat memperkuat reputasi individu atau organisasi dalam mata masyarakat. Hal ini penting karena reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak seperti pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Yang kedua, kepuasan karyawan. Ketika organisasi membuat keputusan dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung. Karyawan yang merasa bahwa keputusan perusahaan bersifat adil dan etis cenderung lebih puas dan berdedikasi. Yang ketiga, penghindaran konsekuensi hukum. Pengambilan keputusan yang tidak etis dapat melibatkan masalah hukum yang serius bagi individu atau organisasi. Melanggar peraturan atau prinsip-prinsip etis dapat mengakibatkan tindakan hukum atau sanksi yang merugikan. Yang keempat, peningkatan kinerja dan inovasi. Ketika organisasi mengutamakan keputusan yang etis, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, kreativitas, dan inovasi. Karyawan cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi secara positif ketika mereka yakin bahwa organisasi memegang teguh nilai-nilai etis. Yang kelima, kepercayaan pelanggan. Pelanggan cenderung lebih memilih untuk berbisnis dengan perusahaan yang dikenal karena praktik bisnis yang etis. Pengambilan keputusan yang etis dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan membangun kepercayaan jangka panjang. Yang keenam, pertumbuhan berkelanjutan. Organisasi yang memprioritaskan keputusan yang etis cenderung lebih mampu mengatasi tantangan jangka panjang dan membangun pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini karena praktik bisnis yang etis dapat mengurangi resiko dan menciptakan nilai-nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Dan yang ketujuh, pengaruh positif dalam masyarakat.
Keputusan yang etis tidak hanya memiliki dampak positif pada individu atau organisasi itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Organisasi yang menjadi contoh dalam praktik bisnis yang etis dapat membentuk norma-norma sosial yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.